Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Yang terhormat Bapak Felix selaku dosen pengampu mata kuliah teknik pembentukan, dan yang saya banggakan teman-teman kelas D4 PM3A dan teman-teman semua yang menonton video ini. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya untuk bisa mendengarkan presentasi pada malam hari ini. Dan sebelumnya mohon maaf, kameranya sedikit hitam gelap. Nah, sebelum masuk ke presentasi, perkenalkan saya Galih Fatah, kelas D4 PM3A dengan NIM 24011. Nah, saya di sini akan mempresentasikan simulasi stamping panci pada software PemStamp. Nah, untuk outline-nya yang akan dibahas pada kesempatan malam ini yaitu produk, yang kedua spesifikasi produk, yang ketiga material, yang keempat proses PemStamp, yang kelima hasil, dan yang keenam analisis. Yang pertama, produk beserta spesifikasinya. Produk yang saya angkat pada mini project kali ini yaitu produk panci yang biasa digunakan untuk merebus air, yang berdiameter 142 dan mempunyai tinggi 50,55 mm dengan ketebalan 0,4 mm. Nah, di sini saya akan membandingkan produk scan dan produk baru yang didesain ulang menggunakan CAD. Nah, kita bisa lihat bareng bersama-sama. Di sini dari segi ukurannya semuanya itu tidak jauh beda. Seperti tingginya 50,43 untuk produk scan dan untuk produk yang baru 50,55. Dan untuk diameternya yang produk scan 142,49 dan yang produk baru 142. Nah, di sini saya ngambil rata-ratanya dari produk scan dengan pengukuran benda secara langsung. Yaitu saya mengambil ketinggian 50,55 dan diameternya 142. Lanjut. Kemudian di sini ada perhitungan. Kenapa harus ada perhitungan manual? Karena dari dalam simulasi PMSTM-nya nanti itu kita diwajibkan untuk memasukkan parameter-parameter berdasarkan perhitungan. Yang pertama adalah perhitungan diameter blank atau DO. Diketahui D1 itu diameter produk itu 142,2 cm dalam cm. Kemudian DR ketentuan dari steel 2,2. Yang ditanya adalah DO. DO sama dengan D1 dikali DR dan dihasilkan 312,4 mm dikonversi menjadi cm yaitu 31,24. Kemudian dilanjut. Kemudian perhitungan yang kedua itu blank holder pressure. Nah, blank holder pressure ini digunakan untuk menghitung FBH. Karena rumus FBH itu harus ada PB-nya. Nah, di sini kita bisa lihat diketahui DO-nya 31,2, D1-nya 14,2, untuk thickness-nya 0,046 dalam cm, untuk UTS-nya 620 MPa. Ini sudah ketentuan dari map web-nya, itu untuk steel 620 dan ditanya PB dengan rumus 0,25 D0 dibagi D1 dikurangi 1 pangkat 2 ditambah 2 kurung 0,005 dikali D1 per thickness tutup kurung dikali UTS. Dihasilkan dari perhitungan itu yaitu PB-nya adalah 460,815 Newton per cm kubik. Kemudian yang ketiga adalah menghitung luas blank holder. Nah, sebenarnya pada solidnya itu sudah ada, yaitu luas areanya 608,13. Tetapi kita juga dilihat perbandingannya dengan perhitungan secara manual, yaitu
diketahui DO-nya 31,2, T1-nya 14,2. Kemudian maka dengan rumus AN sama dengan Pi per 4 dikali DO pangkat 2 dikurangi D1 pangkat 2. Sehingga dari perhitungannya dihasilkan AN atau luas bank holder itu 605,863 cm kuadrat. Nah, eh, di sini dalam sentimeter ya. Kalau yang di solid itu dalam milimeter. Kita konversikan saja sehingga perbedaan perhitungan manual dengan desain produk pada solid yaitu 227 mm kuadrat atau 2,27 mm cm. Kemudian yang terakhir adalah kita menghitung FBH-nya. FBH ini untuk menentukan force pada blank holdernya. Nah, diketahui itu PB yang kita hitung tadi 460, AN-nya loss blank holdernya itu 605 dan ditanya FBH. Dengan rumus FBH sama dengan PB dikali AN dikali 1 per 100. Dihasilkan 279,19 kN. Nah, nanti akan kita masukkan pada simulasi timestamp-nya. Kemudian material yang kita gunakan adalah steel, steel 1449 dengan ketebalan 0,7 mm. Kemudian selanjutnya yaitu proses timestamp-nya. Nah, ada sekitar 17 proses. Mari kita cek satu-satu. Nah, kita di sini akan menjelaskan secara singkat di PPT dan secara praktek nanti di timestamp-nya. Yang pertama new project, yang kedua import tool dan CAD, yang ketiga mendefinisikan objek, yang keempat membuat die, yang kelima membuat fillet, yang keenam membuat outline, 7 membuat blank meshing, kedelapan mendefinisikan material blank meshing, 9 mendefinisikan local frame, 10 membuat die punch, import die punch dan blank holder, yang 11 opening prosesnya pada tool, mendefinisikan parameter proses, kemudian yang 12 data check, yang ke-13 kinematic check, yang ke-14 mendefinisikan solver, yang 15 mulai komputasi, 16 hasil komputasi. Nah, mari kita cek pada timestamp-nya. Nah, kita di sini timestamp-nya disclaimer terlebih dahulu. Timestamp yang saya buka ini adalah yang sudah disimulasi, yang sudah di hasil komputasi. Akan tetapi saya akan menjelaskan awal pembuatannya. Yang pertama yang seperti yang dijelaskan tadi, itu kita new project. Nah, di sini kita new project dibuat namanya kemudian save. Nah, kemudian setelah new project kita import toolnya. Nah, di sini pada import tool, kemudian import tool CAD. Nah, di sini kita pilih nih mana yang akan kita import. Kemudian klik import dan transfer. Jika sudah import dan transfer, maka klik saja. Karena di sini saya sudah ada, maka kita langsung masuk saja. Nah, selanjutnya setelah memasukkan, karena ada 3 parameter yang harus dimasukkan, yakni punch, punch source, blank source, sama blank. 3 itu wajib dimasukkan. Nah, di sini kita definisikan semuanya. Mulai dari punch source. Klik kanan information dan namanya tulis punch source dan grupnya juga masuk ke punch source dan apply kemudian close. Begitupun dengan blank holder, begitupun dengan blank. Begitupun dengan blank. Nah, kemudian yang selanjutnya kita membuat die dengan cara punch source kita klik dan blank holder kita klik. Kemudian di sini kita klik all. Setelah klik all, kita klik kanan
dan kita add to object dan di sini tulis die. Setelah ditulis maka langsung di add dan di cancel. Nah, setelah itu kita klik clear. Nah, maka akan muncul die-nya. Inilah die yang kita buat tadi. Dan jangan lupa di info di definite information dan dimasukkan ke grup die. Oke. Selanjutnya kita membuat fillet pada blank dan punch source ini. Kita dalam membuat fillet teknik kita CAD dulu, kemudian klik filleting. Nah, di sini ada beberapa fillet ya. Kita ambil fillet yang di sini. Coba mana yang di situ? Ternyata yang di situ adalah yang fillet 4. Ketika sudah di fillet 4, yang lainnya dihapus. Yang ini dihapus saja. Kemudian yang ada adalah fillet 4 saja, kemudian auto build dan fillet all. Kemudian di save dan di close. Nah, ketika sudah jadi maka filletnya akan menjadi seperti ini. Bisa lihat kan? Anggap saja ini saya mulai dari awal. Kemudian lanjut setelah itu kita membuat blanknya. Yang pertama kita membuat outline-nya, edition, terus curve, kemudian ini curve-nya udah ada. Kemudian di curve-nya ada, terus di close. Oke. Maka di sini sudah ada outline-nya. Blank outline. Nah, kemudian setelah itu kita membuat blank. Mendefinisikan blank. Di sini kita masukkan, tadi kita sudah masuk blank outline. Kemudian di sini otomatiknya kita unautomatic. Kemudian di sini kita masukkan nih, baru kita memasukkan misleading radiusnya kita 5. Thicknessnya 0,46. Oke, di oke dan di close. Kemudian materialnya, kita tadi menggunakan material ini B1449. Karena kita thicknessnya 0,46, maka kita ambil yang paling kecil yaitu 0,7. Oke, sudah. Jika kita ingin melihat materialnya, kita di sini lihat ya, grafik materialnya seperti itu. Kemudian dilanjut karena waktunya kita hanya sebentar. Lanjut ke proses ke tool, maaf. Tool di sini kita langsung ke die-nya, toolnya, tool. Kemudian klik double action. Nah, di sininya thickness-nya masukkan, kemudian kita definisikan die dengan die, punch dengan punch, blank holder dengan blank holder source. Nah, di sini kalau misalnya ada yang berbeda, maka diubah di sini saja. Dilanjut, karena ini sudah semua. Nah, maaf, ini sudah semua. Maka kita build dan kita close. Kita oke. Nah, kemudian lanjut kita masuk ke dalam proses yang seperti tadi dijelaskan bahwa kita dilihat di sini die dengan die, blank dengan blank, punch dengan punch, blank holder dengan blank holder source. Kita add, kemudian post feature-nya fillet object. Nah, di sini kita akan melihat bahwa blank holder force yang sudah kita hitung, yaitu kita masukkan dalam sini 29,19. Ketika sudah semua, maka kita klik apply dan save. Jangan lupa ini harus dalam keadaan stepping only double action GPA supaya bisa kedetek dan bisa disimulasi. Kemudian dilanjut pada solver. Nah, sebelum masuk ke solver kita kinematic check terlebih dahulu. Apakah yang sudah kita buat tadi itu benar, maka kita caranya kinematic check. Datanya dilihat sudah bagus. Mulai kinematic check dilihat teman-teman. Ternyata sudah bagus juga. Terlihat dari titik 0. Nah, kemudian dilanjut kita solver untuk melakukan komputasi. Nah, di sini sudah ada
Kita tinggal perbaharui saja. Kita di sini, jika misalkan kita diulang, maka kita klik host, klik nama baru, misalkan tambah namanya saja, apa aja. Nah, di sini kita menggunakan 64 bit. Kita solvernya kita menggunakan share dan double protection. Launch-nya kita menggunakan nih 64 bit, solver, timestamp, open. Nah, di sini langsung klik OK dan nanti akan ada perintah mulai komputasi. Nah, singkat saja kita melihat dari simulasinya, teman-teman. Kalau kita melihat simulasinya, maka kita ini arahkan ke blank dan project. Kita masuk ke simulasi sini. Kita langsung saja masuk ke step yang paling ujung, yaitu step 6. Nah, mohon maaf sebelumnya, sebenarnya ketinggian benda produk saya itu 50. Akan tetapi di sini ketika sudah disimulasi hanya mendapatkan 30. Itu beberapa kemungkinan terjadi karena materialnya kurang tepat, atau juga bisa jadi karena eh, perhitungan saya ulang ini dan sudah benar, perhitungan insya Allah tidak, dan karena banyak kecepatannya juga, kecepatan punch kemungkinan. Nah itu. Nah di sini thicknessnya itu 0,46 dan yang minimumnya 0,36. Di sini terjadi penyusutan sebesar 20% dari aslinya. Oh, ini terjadi wrinkling karena produk saya thicknessnya itu hanya 0,46. Lanjut, kita sudah melihat ini. Kita lanjut melihat pada PPT ya. Nah, di sini kita langsung pada hasil analisis ya, ga. Nah, di sini hasil analisisnya. Tadi thickness sudah saya jelaskan, terjadi wrinkling, dan terjadi penyusutan sebesar 20,79%. Nah, di sini mayor strain-nya maksimumnya 0,004, maksimumnya 0,32. Minor strain-nya minimumnya 0,108 dan maksimumnya 0,07. Nah, di sini kita bisa melihat FLD-nya, teman-teman. Mohon maaf, dan di sini FLD-nya, di sini ada warna-warnanya, ada merah, oranye, hijau, dan cyan. Nah, di sini kita bisa melihat bersama bahwa merah ini adalah strong wrinkling, maksudnya terjadinya pengerutan yang sangat kuat. Wrinkling trend yang oranye di sini terjadinya hampir terjadi penyusutan, tapi belum, hampir terjadi pengerutan, tapi belum kerut gitu. Ini adalah zona safe dan ada marginal zone-nya sedikit saja. Nah, kita bisa dilihat di sini di curve-nya. Ini adalah FLC, forming limit curve. Nah, jika tanda hasil simulasi ini lebih dari forming limit curve-nya, maka itu akan terjadi kegagalan seperti sobek atau bahkan penyusutan atau lebih dari penyusutan. Ya, bisa dikatakan sobek atau gagal produknya. Nah, untuk produk saya ini ada eh, yang tadi di sini ada marginal zone, zona yang dimana di situ hampir saja terjadi sobek, akan tetapi masih dalam zona aman. Nah, di sini ada garis, nah, kalau saya tunjuk ini, garis yang menunjukkan bahwa ini itu termasuk wrinkling. Nah, dari sini straight, kalau kita ada garis di sininya itu termasuk wrinkling. Nah, eh, kemudian di sini jika melewati garis ini, maka terjadi penyusutan atau necking, atau bisa dikatakan terjadi sobek gitu. Nah, bisa dikatakan produk saya jika memang
tingginya itu 30 seperti hasil simulasi ini, maka produk ini layak untuk diproduksi karena tipis terjadinya kegagalan. Untuk ranking sendiri ini bukan pada produknya, tapi pada atasnya, pada blanknya. Nah, itu bisa dipotong karena yang kita butuhkan hanya bawahnya saja. Nah, kita bisa tahu kenapa ini terjadi wrinkling. Itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama kecepatan punch-nya, yang kedua adalah material yang tidak cocok, gitu. Atau juga bisa berpengaruh dengan FPH-nya, seperti itu. Major stress-nya bisa dilihat dan minor stress-nya bisa dilihat. Nah, di sini ada maksimumnya 0,51 dan untuk mayor stress maksimumnya 0,67. Nah, sudah sampai di akhir. eh, Banyak banget kesalahan, banyak banget kekeliruan, sangat tidak sempurna. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk koreksian dari teman-teman, dan bagi Bapak Felix, saya sangat membutuhkan itu. Sebelumnya saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.